Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, pada pelajaran matematika kali ini insyaallah kita akan belajar tentang pembagian pada perpangkatan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan sifat pembagian pada perpangkatan. Yang kedua adalah menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Kita mulai tentang pembagian pada perpangkatan. Kita ambil contoh. Misalkan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Nah, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dibagi dengan 2 ya, penyebut dibagi dengan 2. Nah, ini konsep mencoret itu adalah membagi pembilang dan menyebut dengan angka yang sama. Ini dibagi dengan 2, ini juga dibagi dengan 2. Nah, maka tinggal adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan di sini bahwa angka 3 di sini ya. Angka 3 di sini, perhatikan, ternyata ada hubungannya dengan 5 dengan 2. Nah, bahwa angka 3 itu adalah asalnya dari 5 dikurangi 2. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya. Kita ambil contoh untuk yang negatif ya. Negatif 3 pangkat 6 dibagi dengan negatif 3 pangkat 3. Perhatikan dengan sesama. Negatif 3 pangkat 6 itu berarti negatif 3 dikali 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 negatif 3 negatif 3. Nah, dibagi dengan negatif 3 pangkat 3. Berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Sama seperti yang tadi ya. Kita bagi ya dengan negatif 3 pembilang. Penyebutnya juga demikian. Nah, ini juga negatif 3 dibagi negatif 3. Ini juga demikian, pembilang dibagi negatif 3, penyebut dibagi negatif 3. Jadi masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Nah, maka tinggal ada negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti sama dengan negatif 3 pangkat berapa? 1, 2, 3. Berarti pangkat 3. Nah, perhatikan angka di sini. Ada angka 3 ya. Ada angka 6 dan angka 3. Maka sebenarnya ada hubungan bahwa didapatnya angka 3 itu adalah dari 6 dikurangi 3. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari 2 contoh tadi ya, bahwa secara umum jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka didapat
A pangkat M dikurangi N. Ya. Sekali lagi, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu didapat A pangkat M dikurangi N. Ini adalah dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, A, gitu ya. Tadi yang kita bahas tadi itu adalah basisnya atau bilangan pokoknya adalah sama. Sekarang bagaimana kalau basisnya berbeda? Contohnya misalkan 4 pangkat 3 dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, di sini adalah basisnya berbeda. Di sini 4, di sini 2. Maka solusinya adalah kita samakan bilangan pokoknya atau basisnya. 4 itu kita jadikan 2. Nah, 4 itu adalah 2 kuadrat. Ya, 4 itu adalah 2 kuadrat. Dipangkatkan 3 dibagi 2 kuadrat. Nah, kemarin sudah kita pelajari pangkat dipangkatkan itu diapakan? Dikalikan. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3, 6. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 kuadrat. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, tinggal di sini dikurangkan. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2 berapa? 4. Nah, demikian ya. Kita lanjutkan ya tentang perpangkatan pada pecahan sekarang ya. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama, jika 2/3 pangkat 2 berarti sama dengan 2/3 dikali 2/3 ya, karena pangkat 2 ya. Nah, itu sama dengan 2 kali 2/3 dikali 3 ya. Ini pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut dengan penyebut dikalikan. Nah, 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat 2 per 3 kali 3 itu berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan sini. Berarti kalau 2/3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Perhatikan, berarti di sini adalah ya. Nah, 2 pangkat 2 ini adalah 3 pangkat 2. Nah, ini adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang negatif ya. Contoh yang kedua, negatif 3/2 pangkat 3 ya, negatif sekarang. Nah, berarti ini sama dengan negatif 3/2 dikali negatif 3/2 dikali negatif 3/2. Perhatikan, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita tulis dulu ya. Maka ini adalah pembilang dikali pembilang, berarti ini 3 dikali 3 dikali 3 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan negatif 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya negatif itu tergantung nanti dia pangkatnya berapa gitu ya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif. Kalau pangkatnya genap, itu nanti akan hasilnya positif. Nah, lihat di sini. Maka di sini 3 pangkat 3-nya ini masuk ke sini dan masuk ke sini. Nah, ini lihat, perhatikan. Nah, untuk tanda negatifnya kita lihat pangkatnya. Ya, kalau pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif, gitu ya. Dari dua contoh tadi dapat kita simpulkan ya bahwa
jika A per B dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M, gitu ya. Jadi ini masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, begitu. Insya Allah bisa difahami ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat contoh beberapa soal yang bervariasi ya. Contohnya misalkan yang pertama, sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 kuadrat dibagi 2 pangkat 6. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti itu, kita lihat basisnya atau bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya 4, di sini 2. Nah, tapi kita lihat ya, nanti disamakan. Nah, prosesnya adalah, perhatikan, 4 pangkat 3 dikali 4 kuadrat dibagi dengan 2 pangkat 6. Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya 4 dengan 4, maka ini bisa dijumlahkan. Berarti 4 pangkat 3 ditambah 2 berapa? 5 dibagi dengan 2 pangkat 6. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda. 4 di sini 2, maka kita samakan. Kita jadikan 2, maka 4 ini menjadi 2 kuadrat. Nah, 4 pangkat 5 berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 dibagi 2 pangkat 6. Nah, pangkat dipangkatkan itu diapakan kemarin? Dikalikan, berarti 2 pangkat 5 kali 2, 10. Berarti 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 6. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kalau pembagian tadi kesimpulannya gimana? Dikurangi kan? Berarti ini sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 6. Berapa? 4. Ya, mudah kan? Insya Allah. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Perhatikan. Sederhanakan 21 pangkat 3 dibagi 3 kuadrat dikali 2 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Perhatikan. Ini kalau kita lihat sekilas nggak ada yang sama ini. Bilangan pokoknya 21, di sini 2, di sini 3, di sini 7. Jadi kayaknya susah gitu. Tapi sebenarnya sangat mudah. Ya, perhatikan dengan sesama. Ya. 21 pangkat 3 dibagi dengan 3 kuadrat dikali 2 kuadrat dibagi dengan 7 kuadrat sama dengan 21 itu kita pecah ya, sama dengan 7 dikali 3. 7 dikali 3 itu kan 21 kan. Nah, 7 kali 3 dipangkatkan 3. Ini 21 pangkat 3 kan. 7 kali 3 kan 21, berarti 21 pangkat 3 dibagi 3 kuadrat dikali 2 kuadrat per 7 kuadrat. Nah, ini sama dengan 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 kuadrat dikali 2 kuadrat dibagi 7 kuadrat. Nah, sudah kelihatan bilangan pokok yang sama. Perhatikan ya, bilangan pokok yang sama. Nah, ini bilangan pokoknya adalah 7, di sini bilangan pokoknya adalah 7. Di sini bilangan pokoknya adalah 3, di sini bilangan pokoknya adalah 3. Nah, sekarang kita kumpulkan menjadi 1 ya. Sini ya. Berarti 7 pangkat 3 dibagi 7 kuadrat sama dengan
7 pangkat 3 dibagi dengan 7 kuadrat dikali yang bilangan pokoknya 3 kita kumpulkan, berarti 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 kuadrat dikali, di sini tinggal 2 kuadrat, tidak punya pasangannya, berarti ini adalah 2 kuadrat. Nah, pembagian pecahan ya, berarti ini dikurangi, berarti 7 pangkat 3 dikurangi 2, 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya, dikali 3 dikurangi 2, 1 juga tidak perlu ditulis, dikali 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4. Nah, 7 dikali 3 21, 21 dikali 4 84. Yang terakhir kita terapkan dalam soal di kehidupan sehari-hari ya. Contoh, jumlah penduduk Pulau Jawa itu kurang lebih 200 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa? Nah, sekarang bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, di situ diketahui bahwa jumlah penduduk Pulau Jawa itu adalah 200 jiwa. Berarti jumlah penduduk itu adalah 200 juta jiwa. 200 juta itu bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat nolnya berapa di sini? 8 jiwa. Sedangkan luasnya ya, luas Pulau Jawa itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk itu adalah ya, kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas area ya. Jumlah penduduk dibagi dengan luas area. Nah, jumlah penduduk di situ adalah 2 dikali 10 pangkat 8. Luasnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, 2 dibagi 2, 1. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5, berarti sama dengan 10 pangkat 8 dikurangi 5, berarti berapa? 3. Maka ketemunya adalah 10 pangkat 3. Jadi kepadatan penduduknya itu adalah berapa? 1000 jiwa ya per kilometer persegi. 1000 jiwa per kilometer persegi. Nah, ternyata perpangkatan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira pertemuan untuk kali ini kita cukupkan. Apabila ada kekhilafan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.